digunakan untuk mendukung bahan baku pembuatan gudeg sebagai ikon kuliner daerah istimewa Yogyakarta, dan juga untuk meningkatkan fungsi ekologi, sosial, dan ekonomi. Kemudian untuk pola tanam sendiri kita memakai agroforestry, yaitu 400 batang per hektar dengan jarak tanam 5 kali 5 meter. Jumlah bibit yang kita tanam adalah 12.000 batang, terdiri dari nangka 10.000 batang dan tanaman petik 2.000 batang. Kemudian untuk pelaksanaan penanamannya sendiri dilakukan secara swakelola oleh kelompok tani hutan Nongko Mulyo yang beranggotakan 30 orang. Kira-kira seperti itu kalau kita lihat di sini anggota kelompoknya, kemudian persiapan lahan, kemudian ada pemupukan, ada pupuknya sendiri, ada perjalanan mengantarkan bibit ke lubang tanam, dan ini adalah kita lihat tanaman nangka yang sudah ditanam. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu Menteri dan hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Anangka mengawali acara pada pagi hari ini sebagai wujud rasa nasionalisme kita. Marilah kita gudeg, tapi bagaimana juga masalah-masalah kebudayaan ini bisa tetap langgeng untuk tetap berlangsung gitu. Sehingga saya belum tahu persis dengan 30 hektar ini apakah cukup dalam perkembangannya gitu. Tapi bagi saya tidak perlu kita gelisah, karena nanti kalau memang kebutuhan itu memang lebih besar, saya kira Pemda DIY juga akan menyelenggarakan bekerja sama dengan Departemen Kehutanan di dalam memperluas kebutuhan yang ada. Kalau memang ini memang kita anggap ya. Dan para tamu hadirin sekalian, sebelum saya membacakan sambutan ini perlu sampaikan bahwa untuk menyampaikan sambutan ini saya berdebat sampai sangat struktural konstitusional. Beliau mengatakan karena di sini ada Pak Menko dan di atas Menteri ini secara struktural, maka yang sambutan harus Pak Menko. Berdebat sampai di kursi tadi. Padahal debatnya sudah 3 hari lalu, jangan saya Bu. Sedangkan saya pendekatannya kultural. Saya ini warga Jogja dan kebetulan juga menjadi ketua Paramporo Projo di pemerintahan daerah istimewa. Paramporo Projo itu satu unit khusus yang hanya ada di daerah istimewa Yogyakarta. Keistimewaan itu punya penasihat sendiri. Nah, timnya itu meskipun itu di daerah istimewa Yogyakarta, tapi saya orang Madura diminta menjadi atau ditunjuk menjadi ketua Dewan Paramporo Projo. Itu Dewan Pertimbangan yang menganalisis lalu memberi masukan kepada beliau Nasional. Nah, sehingga pada saat ini saya mencari alasan posisi apa yang bisa menyebabkan saya bisa bicara di sini. Lalu begini, tugas saya itu sebagai Menko Polhukam antara lain adalah mengurusi soal hak asasi manusia, politik, hukum, dan di dalamnya ada hak asasi manusia baik di dalam politik maupun di dalam hukum dan keamanan. Nah, hak asasi manusia itu selama ini kalau orang disebut hak asasi, menganggap hak asasi itu pelanggaran terhadap hak
martabat manusia dalam tindak kriminal. Misalnya ada orang dibunuh, pelanggaran HAM, ada kampung dibunuh, pelanggaran HAM, orang kampung diusir, pelanggaran HAM, orang nyewa rumah diusir, pelanggaran HAM. Itu ya pelanggaran HAM. Tapi pelanggaran HAM yang sangat luas artinya itu sebenarnya akan terdiri dari 3 generasi. Generasi HAM yang pertama itu dulu dicanangkan oleh PBB pada tahun 48, yaitu HAM tentang sipol, hak sipil dan hak politik, yang sebagian kecilnya itu tadi hak untuk hidup, hak untuk beribadah, hak untuk tempat tinggal, hak untuk berusaha, hak untuk aman dari ancaman. Itu kan di bagian kecil ya. Jadi hak asasi dalam arti ancaman dari kriminal. Tapi ada hak politik juga yang menyangkut bagaimana rakyat bisa ikut memilih dan dipilih. Lalu generasi kedua itu ekosok, hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hak asasi itu bukan hanya sipol. Yang saya hormati adalah sangat penting bagi kita untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, berbasis landscape melalui Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Selanjutnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selanjutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Penandatanganan selesai, mohon berkenan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Kanjeng
Dan setelah penanaman pohon, acara akan dilanjutkan dengan pelepasan satwa liar burung elang oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati Gunung Kidul, dan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Bidang Politik, Hukum, baik, untuk pelepasan satwa liar burung elang dari hitungan pertama 3, 2, 1. Ayo. Ditabrak ya. Iya. Ora gelem metu. Penak nang kandang adem. Oke toh. Di mana ini? Gandul. Cengkal. Tlatek. Tenang. Ini. Panas. Lemes. Orang kesuwa dah. Tidur. Awas lupa di. Serang nanti Pak. Mati dah.